Oke, selamat datang kembali di Pantona Tutorial. Hari ini kita akan membahas cara membuat soal pilihan ganda di Google Classroom. Baik, kita langsung saja buka Google Classroom-nya. Kita buka dulu browsernya. Oke, sudah masuk. Ini tanda bahwa email sudah aktif. Kita klik tanda titik 9 ini. Kita cari ke bawah Google Classroom. Oke. Oke, kita akan buat soal mata pelajaran PPKN. Kita klik saja kelas 7A ini. Oke, setelah itu langkah berikutnya adalah klik tugas kelas. Nah, di sini sudah ada topik-topik yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Mulai dari materi, tugas pilihan ganda, PTS, dan PAS. Nah, karena saya akan buat soal pilihan ganda, jadi di sini kita klik buat, kita pilihannya tugas kuis. Oke, kita klik tugas kuisnya. Nah, di sini kita kasih judul. Oke, kita ketik dulu ya. Petunjuknya kita bisa saja isi berkaitan tentang materi yang kita berikan. Oke, setelah selesai diketik, kita mengarah ke blank quiz ini. Nah, di sini kita akan membuat soal pilihan ganda. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di bagian kanan, target soal yang kita buat nanti dikirim ke kelas 7, terutama mata pelajaran PPKN. Kita lihat dulu. Nah, ternyata di sini masih belum dicentang. Nah, ini harus dicentang dulu biar soal itu nyampe ke kelas B dan C. Kalau kelas 7A IPS kan beda mata pelajaran, ini diabaikan saja. Baik, setelah itu soal diberikan poin semuanya 100. Jadi jika mereka betul semua nilainya 100. Nah, ada tenggat waktu yang perlu kita rubah. Oke, kita buka. Apakah soal pilihan ganda ini akan diberikan tenggat waktu atau tidak? Kalau tidak, ya dikosongkan. Kalau dikasih tenggat waktu, misalkan kita pilih saja di sini. Nah, kita ingin memposting soal ini besok, misalkan hari Jumat atau hari Senin, misalkan tanggal 13. Nah, kita contohkan saja misalkan tanggal 10. Oke, setelah tanggal 10, opsi waktunya jam berapa terakhirnya. Nah, misalkan soal itu dimulainya jam 8 sampai jam 10. Ini anggap saja misalkan di sini jam 10. Oke. Sampai jam 10 besok tuh ya. Oke. Setelah itu kita lihat topiknya, karena ini topik soal pilihan ganda, topik pilihan ganda. Oke, kalau sudah pingin seperti ini, soal ini bisa dikerjakannya besok hari Jumat. Nah, kita bisa lihat langsung tugaskan atau kita klik tanda tugaskan ini yang hitam. Oke, karena saya hanya uji coba, saya rencananya tidak memberikan tenggat waktu. Tujuannya langsung kita kerjakan. Oke, kita buang saja ya semuanya. Oke. Tidak ada batas waktu. Baik, saya buat seperti ini dulu. Nah, setelah ini kita baru membuka Google Formulir. Ya sudah. Baik, kita ganti dulu blank quiznya. Oke, kita ketik di sini nama lengkap ya. Saya buat jawaban singkat. Nama lengkap. Oke, setelah ini saya akan menambahkan
lagi. Di sini saya buat kelas. Kita rubah dulu opsinya jawaban singkat. Kelas. Oke, saya rubah dulu bukan jawaban singkat, saya ganti dengan drop down ya. Drop down saja. Di sini kita ketik misalkan kelas 7A, terus ditambahkan lagi 7B, tambahkan lagi 7C. Oke, itu ya. Setelah ini isi oleh kita wajib isi, klik wajib isinya. Oke, yang di sini juga sama pilihannya wajib isi. Oke. Baik, setelah ini saya akan memasukkan token. Saya rubah dulu ya. Saya rubah dulu di sini, saya tambahkan login di sini. Bagian ini adalah judulnya. Saya akan buat di sini judulnya masukkan token. Oke, saya tambahkan kalimatnya di sini token. Dengan jawaban singkat. Setelah ini kita klik wajib diisi misalkan. Oke, di sininya kita ganti kunci jawabannya, kita klik maksudnya. Nah, jawabannya Anda tulis saja di sini. Misalkan jawaban benar. Saya yang mudah saja 1 2 3 4 5. Saya buat seperti ini aja. Oke, setelah itu klik selesai. Oke, sudah ya. Nah, setelah ini baru kita buat soal. Buat soal, kita klik tambahkan bagian. Ini yang ketiga. Nah, ini buat soal. Kita ganti aja judulnya. Oke, seperti ini saya buatnya. Setelah itu baru tambahkan soal. Oke. Setelah kita menulis bagian ketiga ini, kita isi di sini pertanyaannya pilihan ganda. Nah, saya sudah mempersiapkan pertanyaannya. Nanti saya akan copy di sini. Oke, ini soalnya saya copy. Terus di paste di sini. Angka satunya kita buang. Baik, sudah. Setelah itu kita opsinya, opsi pilihan gandanya ABC, opsi D ya. Kita ambil lagi juga ini jawabannya. Kita copy dulu, salin, pindah ke sini, baru di paste ya. Oke, ini sudah ada jawabannya. Nah, karena di sini ada A, ada B, C. Boleh saja ditampilkan seperti ini. Jawaban A atau B. Lebih baik kita hapus saja karena akan diacak jawabannya. Kita hapus saja. Lebih enaknya dihapus di Word-nya. Tidak di sini. Hapus dulu ya. Nah, ini juga sama, kita hapus. Terus jawaban yang benarnya kita pilih di sini. Klik di sini. Nah, tadi jawaban yang benar apa kira-kira? Dasar negara ya. Oke, kita klik dasar negara. Terus kasih nilai. Kalau memang soal ini yang akan diberikan misalkan cuma 5, berarti per soal itu 20. Nah, saya kasih angka bobotnya 20. Setelah itu klik selesai. Jangan lupa di sini wajib diisi. Setelah ini klik acak filter opsi seperti ini ya. Ini soal pertama. Langkah selanjutnya kita buat lagi, tambahkan lagi pertanyaan.
Kita copy lagi soal berikutnya, soal nomor 2. Ya, kita copy, salin, oke, pastekan di sini. Oke, kita hapus nomor 2-nya, terus jawabannya kita ambil. Kalau bisa diketik aja, kita ketik aja nomornya. Bebas aja ya, bebas aja kita ketiknya. Baik, kuncinya kita klik juga, kasih dulu bobotnya 20, kuncinya kita klik yang kedua, terus klik selesai, klik wajib diisi, klik tanda titik 3, pilih acak. Berikutnya soal yang ketiga, pertanyaannya kita masih mengcopy dari sini. Kita pastekan lagi di sini, nomornya kita hapus, terus kita copy jawabannya, gak apa-apa, di copy saja. Kita pastekan aja di sini. Oke, ini jawabannya ya. Oke, karena diacak soalnya jawabannya, jadi harus dihapus A-nya. Oke, kita klik kunci jawaban, kita klik jawaban yang benar, kasih nilai bobotnya 20, klik selesai, terus klik wajib diisi, klik centangnya, pilih acak urutan opsi. Oke, untuk soal nomor 4 kita kopikan dari sini lagi. Oke, sebelumnya kalau kita mengcopy soal seperti ini biasanya tidak berurutan, dia akan berbentuk paragraf kalau dikopikan ke Google Classroom. Nah, ada alat bantu biar si tulisan ini ya, soal ini kita jadikan sebuah gambar dengan menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Word. Oke, caranya seperti ini. Kita buat dulu lembar kerja baru. Oke. Nah, setelah ini arahkan mouse kita ke sisipkan atau insert. Pilih screenshot. Nah, kita pilih yang bawah. Oke. Ya, setelah tampil seperti ini, kita klik di sini. Ya, soal seperti ini aja. Oke, sudah. Nah, setelah ini kita simpan. Simpan sebagai atau save as. Ya. Sini kita buat aja lembar kerja baru, foldernya gambar soal PPKN. Oke, kita taruh di sini ya. Baik, sebelumnya simpannya ini di sini jangan menggunakan Word, kita gunakan halaman web. Oke, setelah itu kita pilih simpan. Baik, kita tutup dulu. Kita lihat dulu apakah sudah ada. Ya, disimpan di soal PPKN. Oke, ini soal gambarnya di sini. Nah, kita lihat yang ada di sini nih. Ya, ini image-nya ya. Tuh ya, image-nya ini nanti kita kopikan ke Classroom. Nah, ada cara yang berikutnya yang disediakan oleh Windows ya. Kita tutup dulu, itu fasilitas dari Windows, Snipping Tool ya. Kita ketik.
Nah, ini snapping tool. Nah, ini kita gunakan fasilitas yang ini. Kita klik. Oke. Setelah itu kita pilih new. Oke. Nah, mana yang akan kita potong? Oke, yang ini ya, soal nomor 4. Sampai sini. Oke, lepas. Setelah itu simpan ya. Oke, simpan saja di tempat yang tadi ya, yang kita kumpulkan. PPKN gambar. Oke, kita sini aja tuh simpannya ya, gunakan JPG. Misalkan nama filenya 1. Oke, sudah ya. Ini fasilitasnya yang kita gunakan dari Windows. Baik, langkah selanjutnya kita masukkan soal yang tadi yang berbentuk gambar. Oke, caranya adalah mengambil atau mengklik ikon gambar ini ya, kita klik. Nah, setelah itu kita cari ya. Disimpan di mana tadi, kita lihat. Nah, disimpan di gambar soal PPKN. Oke, ini nomor 1 tadi ya. Kita klik open. Oke, ya sudah muncul seperti ini. Ya, soalnya. Nah, setelah itu baru opsinya ya kita masukkan. Nah, opsinya ini dari sini kita ambil saja. Ya, kita copy. Baru paste. Oke. Kita buangin. Kita hapus dulu. Oke. Terus jawabannya kita klik kunci jawabannya. Pilihannya Mr. Muhammad Yamin. Bobot nilainya ganti jadi 20. Klik selesai. Setelah itu pilihannya pilih wajib isi dan tampilannya acak urutan. Oke, itu soal yang keempat. Kita klik lagi, tambahkan pertanyaan berikutnya, soal yang kelima. Kita kopikan lagi soal yang kelima. Nah, kalau ini masih bisa untuk di copy. Kita salin, pindahkan, paste. Soal nomor 5-nya dihapus. Terus kita ambil jawabannya. Kita copy juga, taruh di sini, paste ya. Nah, ini dibuang update A-nya ya, pilihannya dibuang. Oke, setelah itu kita klik kunci jawaban, kita klik yang bawah. Setelah itu kita kasih poin 20. Klik selesai, klik wajibnya, klik tanda titik 3 dan pilih acak urutan. Oke ya, ini sudah selesai membuat soal sebanyak 5 soal. Nanti kita bisa lakukan proses postingan. Sebetulnya ini nggak dikirim juga, udah tersimpan ya biasanya. Nah, sekarang kita setting setelannya. Nah, jangan lupa soal ini akan dikerjakan oleh siswa hanya sekali saja, makanya di sini harus diberi batasan. Ya, kita pilih batasi ke 1 tanggapan saja, yang bawah diabaikan. Terus ke presentasi, tulisannya sini pilih acak saja, yang lainnya abaikan. Terus kuisnya kita hilangkan tanda pertanyaan tak terjawab ini. Nah, jangan sampai mereka melihatnya.
jadikan ini sebagai kuis ya, seperti ini. Oke, sudah simpan. Nah, setelah itu kita kembali dulu ya. Ini bisa dikirim ya dengan yang tadi dan kita udah setting. Oke lah, kita kirim saja karena semuanya sudah disetting. Setelah di sini, apakah Anda mau mengirim lewat email atau menggunakan link ini di sini ya, seperti ini. Ini diperpendek atau tidak ya gitu ya. Nah, boleh ini disalin kalau mau lewat link. Oke, ya. Tuh, kita keluar dulu ya. Ini sebetulnya sudah ada di sini. Nah, sudah tampil di sini sebetulnya soal ini. Kalau kita buka, ini sudah ada semua. Jadi tersimpan secara otomatis. Ya. Oke, kita tutup saja. Oke ya, ini linknya. Ini semuanya sudah kita setting. Nah, setelah ini kita boleh mengirimkan soal ini kepada siswa dengan tidak membatasi waktu penyelesaian soalnya. Kita sudah benar-benar memberikan soal ini kepada siswa. Kita lakukan proses tengah waktunya harus dibatasi. Baik, kita kirim saja, kita tugaskan, klik. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah terkirim soal pilihan ganda ya, sudah diposting. Baik, untuk mengetahui bahwa postingan ini sudah sampai atau belum kepada siswa kita lihat ya ke siswa dulu. Oke, ini siswa Yuandika. Kita buka kelas 7 PPKN. Baik, ini sudah, kalau saya perhatikan belum diperbarui ya ini. Kita buka lagi. Oke, ini tugasnya sudah muncul. Nah, kita buka tugas yang diberikan oleh Pak Budianto. Oke, Yuandika ini akan menjawab soal ini. Ya, langsung diklik soalnya. Oke, dia bisa melakukan proses jawabannya langsung di sini dikerjakan ya. Jadi di classroom dia, bukan linknya, jadi dia langsung dari classroom yang dia miliki. Oke, kita masukkan namanya misalkan kita pilih kelasnya, kelas 7A. Berikutnya tokennya kita masukkan. Tokennya 1, 2, 3, 4, 5. Klik berikutnya. Oke, sudah keluar soalnya, langsung saja kita jawab. Ini soalnya ada 5. Baik, saya akan menjawab. Misalkan saja saya jawab nomor 1, Muhammad Jamin. Nomor 2 misalkan saya jawab 1 Maret misalkan. Nomor 3 saya jawab misalkan KRT Rajiman Wedioningrat misalkan 29. Setelah ini, dan ini saya jawab misalkan nomor jawaban dasar negara. Oke, setelah selesai kita kirim. Baik. Nah, kalau Anda ingin melihat yang hasil kerjaan Anda boleh mengklik lihat akurasi ini. Jadi melihat hasil kerjaan kita. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita keluar dulu. Atau kita mau melihat buka tugas,
seperti ini. Kita tunggu. Baik, lagi seperti ini. Nah, kalau memang soal itu agak kurang tepat, Anda bisa melakukan proses pembatalan pengiriman tugas tadi. Ya, posisi belum ada nilai dari Pak gurunya. Nah, kita coba bahwa apa yang dikirimkan oleh Juandika ini sudah benar dan merasa bahwa jawabannya itu benar, jadi nggak perlu dibatalkan. Kita kembali lagi kepada guru. Oke, selanjutnya kita periksa jawaban yang telah dikirimkan oleh Juandika. Nah, untuk mengetahui jawaban mereka atau Juandika ini, kita bisa melihatnya di Google Drive. Kita klik dulu Google Drive ini. Oke, kita buka Classroom. Nah, di sini biasanya tersimpan otomatis di 7A PPKN. Kita buka lagi. Oke, ini ada tugas yang terkirim. Ya, tugas ke-1 pilihan ganda. Kita buka. Oke. Nah, setelah itu kita perhatikan respon 1. Nah, di sini kita bisa mengetahui Juandika itu menjawab benar atau salahnya ketahuan dari sini. Kita klik. Oke, kita lihat di sini ada nilai rata-rata dan median karena cuma 1 orang. Jadi sepertinya Juandika itu nilainya 60. Kita bisa lihat dari tabel di bawah ini ya. Oke, kita lihat jawaban Juandika ke bawah. Nah, yang tandanya hijau ini biasanya jawabannya benar. Ya, jawabannya benar. Nah, kalau yang ini jawabannya salah. Harusnya dia jawab yang ini 62 orang ya. Nah, ini salah, warnanya abu-abu. Yang berikutnya ini jawabannya sudah benar. Tandanya hijau, dan nomor berikutnya ini juga benar. Dan yang ini jawabannya salah, harusnya dia menjawab 7 Agustus. Oke, jadi dia salah 2. Kalau salah 2 berarti betul 3. 3 dikali 20 jadi 60. Jadi jawabannya benar, dia mendapatkan nilai 60. Ya. Ya, nilai seperti ini. Oke, untuk mendapatkan tahu tidaknya kita nilai anak-anak yang jumlahnya banyak, itu kita bisa prosesnya dipindahkan ke Excel ini ya, ke spreadsheet ya. Coba kita buka spreadsheetnya. Oke, buat spreadsheet baru kita buat. Oke, ini ya spreadsheetnya. Jadi ini waktu dia pengerjaannya, skornya 60, nama lengkapnya Juandika Dika, kelas 7A, tokennya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada jawaban-jawaban yang dijawab oleh Juandika. Nah, yang ini kita bisa simpan ya ke Excel kita yang melalui file. Nah, kita simpan atau kita download ya. Kita download ke Microsoft Excel. Oke, ada nih tandanya sudah terdownload. Oke, kalau ini sudah tersimpan, kita bisa lihat dari downloadan kita di sini. Nah, ini downloadnya. Baik. Oke. Setelah ini kita bisa tahu kalau jumlah siswanya banyak, kita bisa mengetahui nilainya secara otomatis di sini. Karena 1 orang seperti ini, nanti kita edit ya nilainya, yang nama ini kita edit, yang lainnya kita buang. Oke, langkah berikutnya kita cek lagi dari Juandika ini. Kita misalkan ingin mengasih nilai secara langsung kepada dia. Kita klik nilai. Nah, tadi si Juandika kan nilainya 60. Yang ini sebetulnya kita
kembalikan kepada Juandika supaya dia tahu nilai yang dia dapatkan. Oke, dari sini ya, bisa dari sini klik kembalikan, klik kembalikan. Jadi Juandika ini akan mengetahui nilai yang dia dapatkan. Ya, kita ke Juandika, klik, kita, oke, sudah kelihatan dari sini. Ini nilainya 60. Jadi dia sudah tahu nilainya ini 60. Oke, kita kembali lagi ke guru. Ya, itu ya cara membuat sebuah soal pilihan ganda yang sekaligus diposting dan dikerjakan oleh siswa dan dicek oleh dewan guru nilainya dan di share kembali nilai yang dia dapatkan. Sangat mudah sekali cara mengerjakannya. Nah, untuk berlatih lagi silakan uji coba lagi cara-caranya mulai dari awal cara membuat soal pilihan ganda. Demikian dari saya, semoga bermanfaat tutorial ini buat Anda semua. Terima kasih.